A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibir rabbil alamin bil qasimi Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajibin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pelajaran kali ini kita masih mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat meneruskan pelajaran kita, dan semoga juga teman-teman di lapangan tidak menghadapi aral yang melintang. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kali ini adalah pelajaran ke-28 yang akan meneruskan tentang sifat-sifat khusus universal zat. Kita telah membahas dua sifat khusus bagi universal zat, yaitu bahwasanya universal zat tidak bisa dipisah dari ekstensinya. Yang kedua, universal zat tidak disebabkan oleh sesuatu, yakni ketetapannya bagi ekstensi. Dan sudah dijelaskan pula bahwa kedua-dua sifat ini dimiliki oleh sebagian universal sifat. Jadi keduanya masih belum merupakan ciri yang sangat khusus yang dimiliki oleh universal zat. Sekarang kita masuki sifat khusus yang ketiga, di mana sebenarnya sebagian universal sifat juga memiliki sifat ini. Jadi walaupun tidak semuanya, tapi sebagiannya memiliki sifat tersebut, sehingga ia tidak menjadi sifat yang sangat mengkhususkan bagi universal zat. Sifat tersebut yaitu bahwasanya universal zat terang ketetapannya, yakni jelas ketetapannya, terang, jelas, mudah, atau badihi. Artinya untuk menetapkan kebinatangan misalnya bagi manusia atau kerasionalan bagi manusia itu dapat diketahui secara mudah. Kalau masih ingat teman-teman kepada pelajaran yang lalu sekali, di situ pernah dijelaskan mengenai ilmu badihi dan ilmu nazari, ilmu mudah dan ilmu pikir. Ilmu mudah yakni yang tidak perlu dipikir, sedangkan ilmu pikir yakni yang perlu dipikir. Pikiran itu adalah gerak akal dari yang diketahui menuju kepada yang tidak diketahui. Yakni pertama seorang mendapatkan problem, yakni question. Kemudian problem ilmiahnya itu atau problem informasinya itu yang dia inginkan di mana tidak dapat, questionnya itu lalu dibawa. Setelah mendapatkan question, menjumpai atau menghadapi question, maka questionnya itu dibawa ke informasinya. Nah, ketika dibawa ke informasinya, langkah ketiga apa? Berenung. Berenung yakni mencari-cari sesuatu di alam pengetahuannya, di alam ilmunya, di alam informasinya yang kira-kira atau yang meyakinkan misalnya bisa dijadikan jawaban bagi question yang dihadapinya tadi. Yang ketiga ini berarti apa? Merenungi question itu. Merenungi yakni mencari hal-hal yang sesuai dengan question yang bisa dijadikan jawaban bagi questionnya di alam mana? Di alam informasinya, pengetahuan atau ilmunya. Langkah keempat, ketika ia mendapatkan, maka ia kembali kepada question itu. Oh, ini misalnya jawabannya. Kembali kepada question. Kemudian yang kelima, dijadikan jawaban bagi questionnya itu. Jadi berpikir yakni mengalami 5 langkah tadi. Menjumpai question, pertanyaan, problem, lalu dibawa masalahnya itu ke informasinya,
Kemudian yang ketiga, mencari hal-hal yang sesuai di alam informasinya. Yang keempat, ketika dia mendapatkan yang sesuai, lalu dia datang lagi kepada informasinya. Dan yang kelima, menjawab questionnya itu tentang ilmu pikir. Sementara ilmu mudah tidak perlu kepada hal tersebut. Tapi ingat bahwa ilmu mudah ini juga perlu kepada 5 hal. 1, kesadaran. 2, kesadaran, yakni perhatian, kesadaran, perhatian. Kemudian sehat panca indera. Kemudian tidak gila, sehat akal. Yang keempat, tidak was-was, tidak selalu ragu dalam pikirannya. Kemudian yang kelima, tidak dipikir. Seperti orang ingin tahu warna putih kapas dengan melihat aja, atau ingin tahu warna baju teman yang bercakap dengan kita misalnya, atau ingin tahu dia pakai jam atau tidak di tangannya, tinggal melihat aja, mudah, nggak perlu mikir. Tapi kita berbincang-bincang dengan dia 1 jam, ketika berpisah, lalu ditanya sama orang apakah dia pakai jam atau tidak. Nah, kalau kita tadi tidak perhatian, kita nggak bisa menjawab itu. Jadi kalau ilmu mudah bukan berarti harus diketahui. Jadi perlu kepada perhatian. Sehat panca indera. Mau melihat nggak bisa, matanya buta. Umpamanya, warna apa baju temanmu tadi yang kau ajak bicara? Nggak tahu. Itu, jadi itu sehat panca indera. Kemudian contoh yang dari sehat panca indera. Yang ketiga misalnya sehat akal. Jadi biar laki dikira perempuan, biar perempuan dikira laki, diyakini laki misalnya, kalau dia tidak sehat akalnya. Jadi jangan heran kalau ada orang senyum-senyum, lalu misalnya laki-laki misalnya senyum-senyum kepada laki-laki yang lain, kemudian misalnya menyebutnya dengan nama perempuan. Itu bisa saja terjadi kalau tidak sehat akal. Jadi untuk mengetahui laki perempuan gampang, untuk mengetahui bahwa dia dewi atau bukan gampang. Tapi kalau akal sehatnya hilang karena patah hati misalnya, biar teman lelakinya dibilang dewi. Begitu juga dipikir. Jadi hal yang mudah, misalnya laki, perempuan, putih, hitam, ya sudah, tidak usah dipikir. Tapi kalau dipikir, laki itu apa ya, laki itu apa, putih itu apa ya, putih apa, dipikir terus, akhirnya yang jelas jadi tidak jelas. Nah, universal ini sekedar mengingatkan tapi agak rinci. Nah, universal zat ini badihi, mudah ketetapannya untuk diketahui. Itu yakni untuk ketetapannya bagi ekstensi misalnya, atau bagi esensi itu mudah, tidak perlu dipikir. Begitu. Tapi sifat ini juga dipunyai oleh sifat yang lain, oleh universal yang lain, yakni universal sifat. Sebab seperti langit tinggi misalnya, itu juga mudah. Api panas, kapas putih, itu juga mudah. Jadi sebagian sifat universal sifat juga memiliki sifat kemudahan ini. Yang keempat, universal zat mendahului esensi dalam wujud dalam. Nah, kita kan sering sudah ya bicara bahwa setiap sesuatu itu yang terbatas tentunya memiliki 2 hal. Keberadaan, yakni eksistensi, maksudnya eksistensi yaitu eksistensi luar. Kemudian esensi. Jadi setiap sesuatu dia sebenarnya memiliki 4 hal. Eksistensi luar dan esensi luar, lalu eksistensi dalam dan esensi dalam. Nah, jadi kalau kita lihat yang di luar saja itu memiliki 2, eksistensi dan esensi. Begitu juga kalau kita lihat di dalam, maka juga ada 2, eksistensi dan esensi. Sifat khusus
salah satu sifat khusus yang dimiliki oleh universal zat adalah apa? Adalah bahwa universal zat ini mendahului esensi dalam wujud dalam, tidak dalam wujud luar, dalam wujud dalam. Kenapa? Karena kalau dalam wujud luar, esensi itu adalah satu keberadaan, yakni dia memang terdiri dari rangkapan. Nah, tapi rangkapannya itu bersamaan keberadaannya dengan dirinya. Seperti air misalnya. Air katakanlah dari H2O, tapi keberadaan air dengan H2O itu katakanlah bersamaan. Ini dalam wujud luarnya. Jadi karena apa? Karena air adalah H2O. Jadi kapan air ada, H2O ada. Kapan H2O ada, air ada. Ini dalam keberadaan luarnya. Tapi dalam akal dikatakan bahwa bagaimanapun yang namanya bagian pasti mendahului keseluruhan. yakni H2O, H hidrogen pasti mendahului air. H hidrogen dulu ada, baru air ada. Oksigen dulu ada, baru air ada. Gitu. Jadi di dalam akal itu ada dahulu mendahului, yaitu bahwa sebagian pasti mendahului keseluruhannya. Gitu, nggak mungkin bersamaan. Nah, di sini dapat diketahui bahwa dahulu mendahului itu bisa berbagai makna. Ada yang dahulu mendahului dari sisi waktu. Nah, di sini sama waktunya. Tapi ada hal lain yang dahulu mendahuluinya dari sisi waktu. Hari Senin mendahului hari Selasa. Pelari yang di depan itu mendahului pelari yang di belakang dari sisi waktu. Ini pelari yang larinya dalam 100 meter 10 detik mendahului pelari yang juga dalam 100 meter yang larinya 11 detik. Itu dahulu mendahului dalam waktu. Ada lagi dahulu mendahului dalam tempat. Pelari nomor 1 itu di depan pelari nomor 2. Tempatnya itu. Jadi katakanlah dia sudah menyentuh finish, sementara yang lainnya belum menyentuh finish. Ini dilihat dari sisi tempat. Di depan. Misalnya seperti imam salat juga di depan makmum, mendahului makmum. Mendahului, yakni apa? Dalam tempat. Jadi ada dahulu mendahului dalam waktu, ada dahulu mendahului dalam tempat, ada lagi dahulu mendahului dalam zat, dalam hakikat. Jadi dia dilihat dari sisi waktu, dilihat dari sisi tempat sama, tapi dilihat dari sisi hakikat, dilihat dari sisi zat, ada dahulu mendahului. Seperti yang kita bahas sekarang ini. Jadi ada dahulu mendahului dalam hakikat, dalam zatnya. yakni bahwa sebagian mendahului keseluruhan. Jadi sebagian esensi atau bagian esensi pasti mendahului keseluruhan esensi. Sebab nggak ada bagian, nggak ada keseluruhan, itu dalilnya. Kalau tidak ada bagiannya, pasti keseluruhannya nggak ada yang lengkap. Binatang rasional, yakni manusia, kalau diuraikan binatang rasional, nggak ada kebinatangan, pasti nggak ada manusia, pasti nggak ada binatang rasional. Gitu. Dulu di di email ada yang bertanya, kalau nggak salah Said Ali, kurang lebih pertanyaannya apa bedanya filsafatnya Mullah Sadra dengan Isyraq misalnya. Karena kita belum masuk ke filsafat, saya tidak tahu waktu itu. Pertama kali saya tidak menjawab, belakangan kayaknya menjawab sedikit. Perbedaan banyak dalam epistemologi, ada perbedaan misalnya ya. Dalam wujud ini juga ada perbedaan. Seperti misalnya, kan kita sudah tahu nih bahwa ada dua hal, ada esensi, ada eksistensi. Nah, ketika sesuatu yang terbatas itu memiliki eksistensi dan esensi, mana yang
mendahului esensi, mendahului eksistensi, atau eksistensi mendahului esensi. Syekh Isyraq mengatakan, filsafat Isyraq mengatakan apa? Filsafat Isyraq, tokoh besarnya diantaranya adalah Suhrawardi. Suhrawardi ini juga dikenal Syekh Isyraq, yakni ustadznya filsafat Isyraq. Nah, mengatakan apa? Bahwa esensi mendahului eksistensi. Jadi kalau mau disebut filsafat esensi juga bisa, misalnya dalam rangka berhadapan dengan filsafat wujudnya Mullah Sadra. Esensi mendahului eksistensi. Kalau Mullah Sadra, eksistensi mendahului esensi. Nah, ini dahulu mendahului ini itu dalam apa? Bukan dalam waktu, bukan juga dalam tempat, tapi dalam hakikatnya. Dalilnya Mullah Sadra mengatakan apa? Kalau wujud itu tidak ada, kalau ada itu tidak ada, nggak ada juga esensi. Gitu. Sebab esensi itu apa? Esensi itu kan limit, batasan. Kalau nggak ada yang mau dibatasi, batasan pasti nggak ada. Kalau nggak ada tanahnya, nggak ada 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Nggak ada manusia, nggak ada pohon, nggak ada air, batu, dan lain-lain. Jadi ada dulu, baru esensinya ada. Ini ingat loh, baru esensinya ada, ya ini bukan dalam keberadaan luar, keberadaan dalam hakikatnya, dalam akal kita. Jadi esensi dulu baru eksistensi dulu baru esensinya. Jadi ada dulu baru esensi, itu batasan. Kalau nggak ada, apa yang mau dibatasi? Bagaimana esensi bisa batasan ada dulu? Saya punya 1 hektar, dijual 1 hektar, tapi tanahnya nggak ada, ladangnya tidak ada, sawahnya tidak ada, kan nggak mungkin. Syekh Isyraq mengatakan enggak, esensi mendahului eksistensi. Kenapa? Karena sebelum ada itu ada, sebelum keberadaan itu ada, Allah telah mengetahui batasan semua keberadaan yang belum ada itu. Jadi sekalipun Allah belum mencipta manusia, belum mengadakan manusia, belum mewujudkan manusia, dia sudah tahu batasannya. Oleh karena itu, esensi ini mendahului eksistensi, yakni esensi yang ada dalam ilmu Tuhan. Jadi kan dulu pernah dibahas bahwa esensi luar dengan esensi dalam sama saja. Kalau nggak sama berarti nggak ada ilmu. Apa manusia? Nggak tahu. Karena manusia yang ada di benak saya pasti salah, tidak sama dengan manusia yang di depan itu, yang kita lihat itu. Teman saya ini juga saya tidak tahu dalam akal, sebab teman di akal dengan teman di luar lain. Seandainya berlainan ya, berarti nggak ada ilmu. Putih yang ada di benak saya dengan hakikat putih yang ada di luar lain. Berarti semua ilmu kita salah. Nah, kalau semua ilmu kita salah, berarti tidak semua ilmu kita salah, dan seterusnya sebagaimana yang dulu telah dibahas. Ini dalam rangka menyalahkan pandangan ini. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan bahwa esensi yang ada dalam ilmu mendahului eksistensi yang ada di luar. Mullah Sadra bagaimana menjawabnya? Mullah Sadra menjawab begini, kita harus pilih-pilih. Kita bicara wujud luar atau bicara wujud dalam. Kalau bicara wujud luar, ya wujud luar. Jadi antara eksistensi luar dengan antara eksistensi luar dengan esensi luar. Jangan antara eksistensi luar dengan esensi dalam, gitu. Oleh karena itu, di dalam ilmu kita juga ada dua, ada esensi, ada keberadaan. Ini ketika kita mengetahui putih, berarti ada putih dalam akal kita, ada putih dalam jiwa kita. Nah, keberadaan ilmu itu mendahului apa? Esensinya. Ada dulu ilmu putih, ada dulu ilmu atau pengetahuan tentang manusia, baru binatang rasional ada, gitu. Jadi di dalam wujud luar eksistensi mendahului esensi, di dalam wujud dalam eksistensi juga mendahului esensi.
Sebab kalau di dalam ilmu Tuhan tidak ada keberadaan ilmu, tidak ada keberadaan manusia dalam ilmu Tuhan ya. Tidak ada esensi manusia, tidak ada esensi manusia. Berarti Tuhan tidak tahu. Tidak ada ilmu kan? Mustahil. Jadi ada ilmu dulu, baru esensinya gitu. Jadi eksistensi tetap mendahului esensi. Oke, kita baca naskahnya. 3. Universal zat, terang ketetapannya atau mudah, atau badihi, atau daruri, atau apa Inggrisnya necessary. Artinya dalam menetapkan kebinatangan atau kerasionalan pada manusia misalnya, tidak memerlukan pikiran dan argumen. Jadi tidak perlu pikir, tidak perlu argumentasi. Berbeda dengan menetapkan sifat pandai, penyair, sarjana pada si Ahmad misalnya. Jadi kalau Ahmad itu sudah sarjana, masih muda sudah sarjana misalnya, masih anak-anak. Dalilnya apa? Berdalil dia. Dia penyair, masa penyair? Kok tidak tahu saya? Berdalil misalnya, gitu. Jadi perlu pada pembuktian. Nah, naskah akan tetapi sifat ini pun dimiliki oleh kebanyakan universal sifat, seperti tinggi pada langit, panas pada api, putih pada kapas, dan lain-lain, yang tidak perlu kepada pembuktian. 4. Universal zat mendahului esensi dalam wujud dalam. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa condongnya wujud luar itu kepada apa? Kepada tempat, kemudian ruang, tempat dan ruang sama, tempat dan waktu, kecenderungannya. Tapi kalau wujud dalam, ini hakikatnya. Jadi akal mengerti bahwa bagian dulu ada, baru keseluruhan. Sekalipun di dalam wujud luarnya selalu berbarengan, baik dalam waktu atau dalam ruang. Tidak ada yang mendahului. Oke, naskah 4. Universal zat mendahului esensi dalam wujud dalam, yaitu binatang dan rasional harus dibayangkan terlebih dahulu sehingga dapat membayangkan manusia. Tidak seperti sifat pandai, penyair, putih, dan lain-lain yang membelakangi esensi manusia atau kapas dan lain-lain dalam kepahaman. Nah, sebenarnya sifat inilah yang sangat mengkhususkan universal zat, gitu. Yani tidak ada satupun dari universal sifat yang memiliki sifat ini. Yani apa? Bahwa universal zat mendahului esensi. Tapi kalau sifat selalu membelakangi esensi. Biar sifat lazim seperti ganjil pada 3, pada 5 misalnya, tetap 5 dulu ada, 3 dulu ada, baru ganjil. Misalnya kayak begitu. Tertawa, katakanlah, tertawa sifat khusus manusia, tapi tetap manusia dulu, binatang dulu, rasional dulu, baru manusia tertawa. Gitu. Tapi kalau kebinatangan dan kerasionalan, itu rasional dulu, binatang dulu, baru ada manusia. Begitu. Dalilnya adalah sebagai berikut. Esensi haruslah merupakan gabungan dari beberapa universal zat. Lihat bab definisi di belakang. Dan setiap yang mempunyai bagian pasti didahului oleh bagiannya. Nah, itu yang sering saya katakan tadi. Sebagian atau bagian pasti mendahului keseluruhan. Naskah dahulu mendahului di sini bukan dahulu mendahului dalam waktu, tetapi dalam tingkatan yang dalam istilah logika dan filsafat disebut dahulu mendahului zati. Dahulu mendahului secara zat, secara hakikat. Dengan demikian universal zat mendahului esensi, dan sudah tentu juga mendahului universal sifat. Sifat kan setelah esensi. Jadi setelah adanya esensi zat, baru ada esensi sifat. Sifat ini juga esensi, seperti putih juga ada esensinya, ada limitnya, ada definisinya. Jadi kalau mau diterangkan dengan bahasa yang rumit, bahwa universal zat mendahului esensi zat. Nah, esensi yang zat.
Sementara esensi zat mendahului esensi sifat. yakni universal zat mendahului esensi dan esensi mendahului sifat, gitu bahasa sederhananya. Dengan demikian universal zat mendahului esensi dan sudah tentu juga mendahului universal sifat. Jadi membayangkan zat-zat, kemudian membayangkan esensi, lalu membayangkan sifat. Itu tertibnya loh ya. Mungkin datang dalam akal kita sekaligus, tapi akal mengerti bahwa tertibnya begitu. Sebab sifat tanpa zat tidak mungkin. Jadi kalau kita katakan membayangkan, kemudian membayangkan, sebenarnya dalam waktunya mungkin sama dia membayangkan. Tapi akal mengerti bahwa tidak mungkin sifat tanpa ada zat. Tidak mungkin ada putih tanpa ada yang dipijaki oleh sifat putih itu. Gitu. Contoh, binatang rasional, kemudian manusia, yakni binatang rasional, binatang dan rasional gitu, kemudian manusia, lalu penyair. Sebenarnya sifat yang dimiliki universal zat secara khusus hanyalah sifat yang terakhir ini. Oleh karena itulah sifat tersebut merupakan sifat pembeda antara universal zat dan universal sifat. Sampai sekian dahulu perjumpaan kita. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pelajaran kita ini dapat berlanjut sehingga teman-teman bisa lebih istiqomah dalam belajar. Ingat bahwa ini kelas ini sebenarnya kelas hauzah, kelas pesantrenan, tapi bagian logika filsafatnya aja yang kita mau ambil. Jadi ini bukan kayak kursus yang misalnya global. Jadi ini kita mau terapin untuk menjawab keinginan sebagian teman-teman yang menggebu, misalnya ingin mengkaji apa-apa yang ada di hauzah, tapi kita untuk setakat sekarang ini baru mencoba menyajikan bagian akalnya, yakni khususnya yang membidangi logika, kemudian insyaallah nanti kalam, kemudian filsafat dan irfan insyaallah ta'ala, kalau teman-teman istiqomah gitu. Kembali kepada teman-teman, dan terakhir kembali kepada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi izin Allah ini selalu ada karena rahmatnya tanpa batas. Tapi bagi yang punya potensi itu kita buat sendiri, seperti istiqomah tadi. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan juga pahala. Amin ya rabbal alamin. Dengan kebesarannya dan kesucian Rasulullah dan ahlul baitnya, salawatullahi alaihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.